Hari apa yang paling jauh? Ayo. Ditebak, ayo. Hari apa yang paling jauh? Hari apa yang paling jauh? Ada yang bisa menebak? Gak ada? Hari itu. Astagfirullahaladzim. Berarti belum fokus ya, Ibu ya. Hari apa yang paling jauh? Salah. Maka hari zoom out. Zoom out. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Tepuk tangan mulai. Pak dipain Pak ngarah ke video. Ini dia Pak. Kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu yang meluangkan waktunya untuk menyaksikan atau mengikuti diseminasi terkait video positif yang sudah saya pelajari selama 2 minggu kebelakang. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita sedikit ice breaking-nya ya Kak Jenuh. Saya punya ice breaking-nya. Kalian angkat mohon maaf. Bapak Ibu boleh acungkan tangan kanan dan tangan kirinya di. Nah, tapi bisa nyambung nggak? Supaya saya bisa. Nah, boleh berdiri boleh lah. Kalau mau sambil berdiri boleh. Berdiri ya. Nah, gitu. Nih. Berarti kalau Bu Vanessa boleh ke depan dulu. Kalau saya bilang harimau, maka Bapak dan Ibu harus menangkap telunjuk yang menempelnya. Sedangkan yang menempel harus berusaha melepas. Bisa? Berarti dengarkan ceritanya baik-baik ya. Dengarkan ceritanya baik-baik. Pada liburan tahun lalu, keluarga Feby pergi ke kebun binatang. Mereka pergi ke kebun binatang melihat seekor harimau. Binatang buas itu ternyata menangkap seekor tikus. Tikus itu ternyata dikejar-kejar oleh setiap hari. Setiap hari Senin dikejar-kejar oleh 2 ekor kanguru. Kemudian 2 ekor kanguru itu ternyata dikejar kembali oleh 3 ekor binatang buas yang berupa seekor ular. Kemudian seekor ular itu mereka berkumpul dengan harimau. Sudah senang ya? Itu dari harimau ya. Sekarang kita akan langsung ke pemateri. Diseminasi budaya positif. Budaya positif ini memang sedang digalakkan sekali di dalam sebuah institusi pendidikan. Karena institusi pendidikan ini merupakan topang untuk menerapkan atau membentuk karakter seseorang. Yang pertama akan kita bahas di sini tentang disiplin positif. Nanti kita akan kemudian membahas tentang nilai kebajikan yang universal, teori motivasi, hubungan dan Tuhan, restitusi, kreativitas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan sedikit
pendidikan restitusi. Yang pertama, kita akan mencoba memahami lagi terkait miskonsepsi atau kesalahpahaman dari value control. Sebelumnya saya harus bertanya, Bapak dan Ibu berkumpul di sini atas dasar kesepakatan atau mau sendiri? Kontrol. Atas dasar kesepakatan. Nah, berarti di sini saya yang membawa kesepakatan dan meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu agar bisa berkumpul di sini. Berarti saya di sini sebagai kontrol utamanya. Nah, kalau dari situ pemahaman Bapak dan Ibu, apakah seseorang bisa mengontrol orang lain? Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, kalau misalkan tidak bisa, contohnya gini, misal Pak Yosef punya sebuah benda yang Pak Yosef pegang, tapi Pak Alfian di sini mencoba untuk mengambilnya. Kumaha carana sob? Biasa dari sana. Usahain, bisa nggak itu diambil sama Pak Alfian? Enggak. Nggak bisa. Kenapa Pak Yosef nggak mau dikasihin? Harta yang paling berharga buat Pak Yosef, gitu kan ya. Jadi Pak Alfian tidak bisa mengambil apa yang menurut Pak Yosef dan harga, karena kesepakatan dari Pak Yosef dan Pak Alfian tidak terikat. Jadi tidak ada kesepakatan antara Pak Yosef dan Pak Alfian untuk saling berbagi terkait apa yang menurut Pak Yosef berharga tadi. Jadi intinya seseorang tidak akan bisa mengatur atau mengontrol sikap dan perilaku orang lain. Kemudian kita akan membahas miskonsepsi ini berdasarkan penelitian dari Dr. William Glaser dalam Choice Theory. Nah, di Dr. William ini menyatakan bahwa ada ilusi guru mengontrol murid. Kita seolah bisa mengontrol murid, padahal pada dasarnya tidak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya murid itu sendiri yang menginginkan untuk dikontrol oleh kita sebagai seorang guru. Berarti kesepakatannya muncul dari dalam diri murid ya. Murid pergi ke sekolah, oh iya, untuk diberitahu, untuk diluruskan, untuk diajarkan oleh gurunya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi setiap penguatan positif itu dianggap akan mempengaruhi perilaku orang lain. Contohnya ketika kita puji, ih Bu Yola cantik banget hari ini, gitu kan ya. Itu akan mempengaruhi perilaku dari beliau. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau dalam konteks ini biasanya kita sering melihatnya di dalam sebuah keluarga ya. Ilusi bahwa setiap orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Contoh, ketika si anaknya tidak mau minum atau tidak mau makan, diudak-udak sama maha kuasa supaya dia mau makan. Padahal kan anaknya nggak mau makan ada alasannya. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita tetap memaksa bahwa anak tersebut harus makan karena sudah jamnya makan. Dalam konteksnya bukan jam makan, tapi kebutuhan makan anak. Makanya. Kemudian di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ada yang kenal Bapak ini siapa? Bapak Lumoy. Nah, Bapak Stephen R. Covey dalam Principal Center Leadership pada tahun 1991. Menurut beliau, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi sebelum mengubah orang lain, kita harus mengubah diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Kerangka acuan perubahannya apa sih? Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita jangan monoton melihat dunia itu dunia terbulat-bulat gitu. Padahal kan ada lika-likunya, ada bentuk-bentuk lainnya. Nah, namanya disiplin. Jangan bosan melihatku. Apakah makna disiplin bagi Bapak Ibu? Sebelum ke dalam makna disiplinnya, kita pikirkan dulu. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Apakah kita berperilaku atas dasar keinginan kita atau atas
sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain. Contoh, kalau ke sekolah datang pagi-pagi itu karena apa? Apakah karena kita sadar akan tanggung jawab kita, ataukah karena di sini banyak murid jam 7 kelas 8 gurunya aja. Dari pertanyaan ini, apakah makna disiplin menurut Bapak dan Ibu? Makna disiplin ya. Makna disiplin adalah menurut saya adalah tepat waktu, pokoknya menjalankan aturan yang berlaku yang disepakati di suatu tempat kita bekerja atau di suatu organisasi. Terima kasih. Makna disiplin menurut Ibu Tati adalah mematuhi aturan ya. Mematuhi aturan. Boleh Bapak? Iya. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mediator, makanya tulisannya mediator yang telah memberikan arahan-arahan terhadap makna disiplin terhadap siswa. Nah, yang pertama, keadaan disiplin terhadap siswa itu datang harus tepat waktu. Yang kedua, mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Yang keempat, hormat terhadap guru dan sesama teman. Kedisiplinan itu apabila terjadi suatu permasalahan yang ada di sekolah, itu di dalam tata cara upacara. Tata cara upacara itu harus penuh disiplin. Kenapa? Karena kedisiplinan di sekolah itu menunjang dalam satu pembelajaran yang mengandung makna adanya literasi atau terminasi di dalam suatu pembelajaran untuk menarik minat anak dalam belajar supaya belajar itu penuh dengan semangat. Kalau keadaan yang disiplin itu tergantung daripada guru yang mendidik di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Jadi arahannya adalah disiplin terkait dengan mematuhi aturan ya. Oke, mari kita lanjutkan. Dalam budaya kita, disiplin memang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sama dengan yang tadi Ibu dan Bapak sampaikan. Di dalam aturan ini pasti ada yang namanya ketidaknyamanan dalam artian paksaan. Jadi anak dipaksa gitu untuk seperti itu. Gitu. Kemudian yang tahu nggak ini siapa? Ini adalah Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah disiplin bukan aturan dari luar, melainkan dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun apabila dari dirinya sendiri tidak dapat menerapkan disiplin itu, maka harus ada yang memaksa dari luar. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi harus terpacu dari diri sendiri. Di sini juga ada Ibu Dian Gosman dalam bukunya Stuttering School Discipline. Menurut beliau, makna kata disiplin adalah belajar jika diambil dari bahasa Latin. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yang artinya murid atau pengikut. Nah, apabila ada pengikut, otomatis harus ada kesepakatan dulu antara pengikut dengan yang diikutinya. Kemudian arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universalnya kita ditebalkan. Nah, tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini agar dapat memacu atau menimbulkan atau memantik motivasi intrinsik dari peserta didik atau dari murid, bukan motivasi ekstrinsiknya. Kita akan melihat nilai kebajikan universal yang pertama. Di sini sebetulnya ada 6 nilai kebajikan universal, namun yang akan kita bahas hanya satu, yaitu terkait profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena di Indonesia kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kalau menurut Bapak dan Ibu, beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh konkretnya apa ya dalam penerapan di sekolah? Contoh konkret dalam beriman dan bertakwa. Berdoa sebelum belajar. Berakhlak mulia. Dan contoh konkret berakhlak mulia. Patuh kepada orang tua. Kalau contoh konkret mandiri. Memakai sepatu sendiri ya, kalau itu kelas 1 ya. Tidak diantar atau tidak ditemani oleh orang tua untuk kelas bawah ya. Kalau dalam bernalar kritis, kalau bertanya aktif berarti ya pembelajaran yang interaktif. Kalau berkebinekaan global, menghargai perbedaan, karena kan di kita juga perbedaan suku. Di kita kan juga ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Ambon kan ya. Kemudian mau bergotong royong, kalau kreatif, menghias kelas. Semuanya sudah kita terapkan di sekolah. Insya Allah ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan pada diri anak. Nah, kita akan lanjut ke dalam teori motivasi perilaku manusia. Masih dengan ibu yang cantik ini, Ibu Dian Gosan, dalam bukunya Strategi School Discipline, beliau menyatakan ada tiga motivasi yang memicu perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak di sekolah kan ada peraturan sekolah ya, datang tidak boleh datang terlambat. Ada hukumannya enggak? Sebelumnya apakah pernah ada hukuman? Sebelumnya ada ya. Sebelumnya pasti ada. Anak-anak tidak mau dihukum ya otomatis dia akan datang lebih pagi. Yang kedua, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, target utama kita sebetulnya ada di yang kedua ini ya. Bagaimana menciptakan budaya disiplin atau budaya positif agar anak menyadari dan ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilainya yang mana? Yang tadi itu nilai-nilai kebajikan universal yang kita tanamkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Target utama kita ada di situ. Kita kemudian karena tadi di poin ketiga ada imbalan, pasti masih ada kan ya di antara kita yang masih memberikan reward kepada anak, baik itu berupa makan, baik itu berupa makanan, ataupun berupa usia. Jadi anak itu termotivasi untuk melakukan sesuatu agar dia mendapatkan sebuah penghargaan atau imbalan. Kita akan membahas mengenai hukuman dan penghargaan. Di sini hukuman
bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan dengan anak. Tahu-tahu ketika anaknya telat, kamu telat lagi ya? Ya kamu bersihin kamar mandi gitu. Padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya kalau misalkan telat harus membersihkan kamar mandi. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau arahan dari pihak guru sebelumnya. Nah, contohnya nih, di sini ada 3 tabel, ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu ada pada posisi identitas gagal. Sedangkan dalam identitas sukses itu ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Nah, hukuman ini yang tadi yang disebutkan bahwa dia datang secara tiba-tiba, spontan, tanpa ada kesepakatan. Sedangkan konsekuensi ada hukuman, tapi dengan adanya kesepakatan bersama. Itu namanya konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Jadi kita tidak perlu mengarahkan anak untuk seperti apa, kita tinggal bertanya saja. Kamu sekarang telat, kalau besok harus gimana? Sebatas seperti itu. Jadi memicu anak untuk berpikir, untuk menyadari, oh ya ternyata saya telatnya salah gitu. Besok mah jangan sampai telat lagi. Nah, ini yang paling gampang. Bapak Alfikon dalam Punish by Reward 1993 pada wawancara AICD Annual Conference Maret 1995. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, ini sudah saya menjadikan menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita cuma tahu bahwa anak akan menulis ketika kita harus suruh tulis. Anak akan mengerjakan tugas ketika kita menyuruh dia mengerjakan tugas. Padahal bukan kesadaran itu yang harus kita lakukan. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang, sehingga tercetuslah yang namanya dihukum oleh penghargaan. Dalam konteks dihukum penghargaan ini, Alfikon menyampaikan ada banyak efek dari penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik apa yang kita lakukan. Yang kita tahu, kita mengerjakan tugas dapat nilai. Yang penting ada nilainya, bukan pembelajarannya, tapi dia mengejar nilainya. Kemudian juga penghargaan dalam jangka pendek ini, ketika kita berhenti memberikan penghargaannya, ya otomatis anak tersebut pun akan berhenti melakukan kewajibannya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha giat menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir tidak berhasil. Jadi dia yang sudah saya sebutkan, setelah kita berhenti kasih penghargaan, ya dia berhenti untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Contohnya, ketika saya memuji Bu Selma, Bu Hilda tetap memuji kualitas gitu kan ya. Ternyata kan Bu Hilda, apa yang dipujinya cuma Bu Selma doang, kan saya juga sudah berusaha bagus gitu kan. Dari situ kan merusak hubungan antara Bu Selma dan Bu Hilda. Bu Hilda juga mungkin bisa jadi kecewa kepada saya karena cuma Bu Selma yang saya puji gitu. Kemudian yang kedua, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Wah, aku harus ranking 1, harus ngalahin si A yang ranking 1 terus gitu kan. Persaingannya yang kemudian nanti akan muncul persaingan tidak sehat nantinya kalau terus-terusan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika kita menjadikan sebuah penghargaan dalam sebuah pembelajaran, maka anak tidak akan memperhatikan benar dan salah. Anak hanya akan berusaha mendapatkan yang dia inginkan, yaitu penghargaan yang dijanjikan. Yang penting mau orang keluar dulu, yang penting mau orang jawab, terus bisa istirahat, gitu kan ya?
Berbeda dengan yang tidak mendapatkan bayaran yang masih terus berusaha memperbaiki artikel yang dibuatnya. Yang keenam, penghargaan menurunkan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif apabila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan sebuah penghargaan. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Ketika satu orang diposisikan dalam ranking pertama dan orang yang lain diposisikan dalam ranking kedua, otomatis yang ranking kedua itu akan merasa paling dihukum karena dia kalah sama ranking yang pertama itu. Itu yang disebutkan dalam hukuman penghargaan. Nah, menurut Alfikon ini, secara ideal kita akan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Seperti halnya saat seorang anak yang belajar membaca timbul pijar di bola matanya karena ia menyadari bahwa ia bisa membaca. Jadi dia baru sadar, aku bisa membaca. Nah, itulah penghargaan yang sesungguhnya, penghargaan dari dirinya sendiri. Dan apabila kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kegembiraan esensi dia mendapatkan apa yang dia inginkan atau pencapaian yang dia dapat tidak ada karena tergantikan oleh penghargaan yang kita berikan. Nah, kita akan masuk ke dalam keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini kita harus memahami terlebih dahulu keyakinan itu apa sih? Keyakinan merupakan kesepakatan atau komitmen yang dibangun bersama antara murid dan guru. Dengan menekankan keyakinan pada diri seseorang, maka akan lebih memotivasi orang tersebut dari dalam. Nah, dari contoh ini, ada yang tahu mana keyakinan dan mana peraturan? Keyakinan dan peraturan. Tidak merokok ya. Coba, boleh menggunakan helm ketika berkendara, ini keyakinan atau peraturan? Ada yang bilang keyakinan, ada yang bilang peraturan. Membuang sampah pada tempatnya, keyakinan. Membayar pajak tepat waktu, tidak merokok di tempat umum. Ini kita lihat. Kalau peraturan mungkin bentuknya bukan tidak merokok di tempat umum, dilarang merokok di tempat umum. Sedikit bedanya ya, tapi itulah maknanya. Membuang sampah betul, menggunakan helm itu merupakan peraturan, membayar pajak juga merupakan peraturan. Nah, keyakinan kelas ini dalam membuat keyakinan kelas kita harus memperhatikan strukturnya. Keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak, terus berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, maksimal 7 poin lah supaya dapat diingat. Apalagi untuk kelas bawah ya, paling 1, 2, atau 3 poin juga sudah cukup. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang aneh-aneh gitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelasnya bisa berubah sesuai kebutuhan kelasnya. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya dalam membuat keyakinan kelas. Kegiatan yang saya lakukan untuk membangun keyakinan pada murid adalah dengan membuat kesepakatan bersama dengan menggunakan kalimat positif yang bermakna. Langkah pertama, di sini saya meminta pendapat dari anak-anak terkait keyakinan apa sih yang mereka miliki agar di dalam kelas kita dapat belajar secara nyaman, kondusif dan juga aman. Setelah itu anak-anak saya minta untuk menggambarkannya atau menuliskannya di dalam sebuah note. Kemudian didapatkanlah keyakinan kelas yang sebelah sini nih. Poinnya masih banyak, gitu kan? Dari keyakinan
kelas yang banyak ini, saya dan anak-anak berusaha merangkumnya lagi agar menjadi lebih sedikit, dan terciptalah keyakinan kelas yang sebelah sini. Ini keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama anak-anak kelas 5B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Itu nggak sih kita buat hidup? Butuh dong ya. Siapa yang butuh hidup? Dalam bertahan hidup ini kita memperhatikan kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti makan, minum, baju, tempat tinggal, mobil, apa ya, bersifat fisik. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, baik itu dari keluarga, saudara, rekan, gitu kan. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan. Kita tidak akan bisa dipaksa terus-menerus untuk melakukan suatu hal, gitu kan. Dan ketika kita merasa tidak bebas, otomatis kita akan berontak. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Tertawa sangat butuh ya, apalagi banyak makanan loh. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kalau kita tidak punya penguasaan ya kita nggak ada harga diri apa-apa berarti ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama, penghukum. Ada yang masih berperan sebagai penghukum? Dan kalau saya beri contoh, bisa ketika di jam olahraga anak telat lalu diminta untuk lari 25 menit, itu hukuman atau konsekuensi? Kalau tiba-tiba hukuman. Padahal kalau di jam olahraga itu namanya konsekuensi, karena jamnya jam pelajaran olahraga. Hukuman ini biasanya disampaikan dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya dengan hand melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghati. Kalimat yang keluar biasanya adalah selalu, kasih selalu yang berakhir selesai. Kamu telat lagi ya? Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di pembuat merasa bersalah ini ada yang masih melakukan itu. Contohnya pembuat merasa bersalah ini menyampaikan dengan nada memelas, halus, sedih, bahasa tubuh rendah lesu. Pernah? Pasti pernah. Saya pun pernah. Kalimat yang biasa muncul adalah gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, atau yang lain, kamu gak kasihan sama ibu kan capek dari kamu. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum. Senyumnya senyum gede gitu ya sama anak-anak. Bahasa yang biasa muncul, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bukan bereskan. Ringan kalau posisi sebagai teman. Yang keempat, posisinya sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Jadi kita tuh kayak bos namanya. Saya kesan yang memantau. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, biasanya pemantau ini melakukan hitungan apakah anak ini sudah melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, barulah diterapkan konsekuensinya seperti apa. Yang kelima adalah manajer. Dalam posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Biasanya muncul kalimat, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahnya. Gitu. Sepertinya sudah mulai mengantuk. Mari kita berdiri lagi sebentar. Yo. Masih ingat lagu yang kemarin? Oh, gak usah
Suwir. Genap. 3 kali 3, 2 kali 3, 16. Ada tahu ya? 20 gitu. Itu ya. Jadi tergantung jumlah ini dikalikan dengan jumlah jari temannya. Jumlah jari kalian dengan jumlah jari temannya. Siap? 1, 2, 3. Hap. Yang kalah duduk. Yang menang yang duduk ya. Kita ulangi. 1, 2, 3. Hap. Yang menang duduk. Gak apa-apa. Sok yang masih ini yang masih cari pasangan yang baru. 1, 2, 3. Hap. Sok. Itu. Boleh nih. Oke, sama lagi. Sok. Yang paling salah. Manisa sama Pak Alfian, berarti. Manisa yang kalah ya. Nah, sedikit ya. Oke, kita lanjutkan. Boleh diterapkan. Nah, di akhir kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini kita cenderung ke penyelesaian masalah di dalam kelas dan juga masalah di lingkungan sekolah. Yang pertama, dalam segitiga restitusi kita harus mencoba menstabilkan identitas anak. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas anak? Dengan bertanya atau memberikan pertanyaan atau pernyataan. Seperti contoh di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anaknya menyadari, oh ya bukan saya saja yang salah gitu ya, orang lain pun pasti pernah melakukan kesalahan. Ataupun dengan kalimat Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anaknya tidak akan merasa disudutkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini, kalimat yang keluar adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita menanyakan dulu alasannya apa sih dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, dan ada kalimat yang lain, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Sikap yang baru ini berarti sikap yang lebih baik dari yang salah sebelumnya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini lebih ke bertanya untuk meyakinkan anak sebenarnya dia itu bisa menjadi orang yang seperti apa, dan juga menanyakan kembali keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Di sini juga ada contoh nanti bentuk restitusi.
Oke. Nah, dalam restitusi yang saya terapkan ini adalah ketika seorang anak yang biasa mengejek temannya dengan nama orang tua. Jadi yang pertama saya tanyakan adalah, yang pertama saya nyatakan adalah tidak apa-apa. Setiap orang memiliki kesalahan, gitu kan. Namun setelah itu saya memvalidasi kesalahannya dengan cara bertanya kepada mereka bahwa apa sih alasan mereka melakukan hal tersebut, gitu. Jadi dalam kasus ini Farel itu mengejek Nafisa mendorong Farel sampai terjatuh. Dan dua-duanya kan pasti punya alasan ya. Farel alasannya apa, Nafisa alasannya apa. Saya tanya satu persatu. Farel alasannya adalah untuk mendapatkan kesenangannya, gitu. Karena menurut lucu mungkin hal seperti itu. Sedangkan Nafisa mendorong Farel itu adalah untuk mendapatkan kepuasannya juga, gitu. Karena dia kesel kan ke Farel karena sudah menyebut nama orang tuanya. Nah dari situ barulah saya tanyakan kembali kepada mereka keyakinan kelas apa sih yang sudah kita miliki, gitu. Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita yakini. Dan mereka berkata bahwa harus saling menyayangi antar teman. Dan setelah itu mereka pun bisa bersama-sama lagi ke ide lainnya depan gitu. Dari segitiga restitusi ini atau dari keyakinan kelas, apakah ada dari Bapak Ibu sudah menerapkan? Ada yang sudah menerapkannya? Atau ada pengalaman misal, oh saya sudah punya nih peraturan kelas tapi belum mengarah kepada keyakinan. Nanti bisa diubah bareng-bareng lagi bersama anak untuk menjadi sebuah keyakinan yang diyakini atau dimaknai oleh anak. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas luangkan waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua siapa? Kertas lipatnya waktu itu masih ada? Habis? Biarin ke bawah lagi. Nanti dibuka. Tiga, 12 orang nih berarti. Yang tiga, stop. Ayo, balik. Ayo, yang keempat siapa? Stop. Aduh. Itu harus berani ya. Kan kita tinggal tulis. Ini kan pendapat. Ini pendapat siapa ini? Keyakinan kelas yang di sini yang membuat siapa? Ibu atau kalian? Kita. Kalian jawabnya kita dong, bukan kalian. Kan ini keyakinan yang membuat kalian. Tinggal kita revisi sedikit. Yang kelima siapa? Stop. Lagi stop. Kenapa jadi pengen pusing ke sini?
sama ibu, misal kamu harus gini dulu ya, dari jam 7 sampai jam 9 sebelum istirahat, kamu harus ngerjain tugas ini. Kalau selesai baru boleh istirahat. Maka ibu harus harus melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu, harus menerapkan kegiatan pembelajaran seperti itu. Enak mau dikit. Itu berarti kan memaksa, menekan. Sedangkan dalam pembelajaran, ibu dituntut untuk menumbuhkan minat belajar kalian, menumbuhkan kesadaran diri kalian, menumbuhkan karakter kalian yang baik. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan keyakinan kelas. Makanya ibu persempit lagi nih dari keyakinan kelas yang banyak ini, nanti kita akan bersulap dalam keyakinan kelas yang hanya ada berapa poin berarti tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ada 5 poin. Oke. Kita tulis dulu. Nanti di kertas kantornya boleh diganti ya. Diganti ininya aja, kertas supatnya aja. Ibu ambil lagi nanti kertas itu. Yang pertama di sini ada menghargai waktu. Ingat, contoh konkret menghargai waktu adalah menghargai waktu ketika belajar dengan caranya apa? Tidak mengobrol di jam pelajaran, tidak
menjadi karakter